Oke sahabat-sahabat, sebelum menonton video kali ini, saya mengajak sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat GNS di channel ini untuk mampir. Jangan lupa subscribe tombol merah-merah di channel saya yang satunya ini. Dukung channel saya ini karena ini akan menampilkan karya-karya saya. Oke sahabat-sahabat, selamat menyaksikan. Yo matur nuwun. Sudah beberapa yang sudah packing saat Anak Pak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini malam ini kita akan memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat semua, di mana edukasi itu mengenai tentang ramalan manusia yang memiliki kemampuan supranatural, yang bisa meramal, menerawang, memiliki mata batin ataupun kebatinan, yang bisa meramalkan situasi alam semesta, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena tentang alam, ataupun meramalkan sebuah percintaan, jodoh, karir seperti para artis dan lain-lainnya. Oke sahabat-sahabat, seperti biasanya tidak lupa kita atau saya mengajak sahabat-sahabat GNS semua untuk bersolawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa likhomsatun sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Likhomsatun udfi biha harul wabail hatimah Al-Mustafa wal-Murtadha wa banahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Oke sahabat-sahabat, jangan pernah lupa lantunkan terus, sharekan terus, dalam terus, amalkan terus doa likhomsatun. Semoga diri kita semua, masyarakat kita, keluarga kita,
selamat dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari wabah, pagebluk, virus, penyakit lahir maupun dan batin. Sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan tentunya sahabat-sahabat yang sedang kebingungan perekonomian, yang sedang banyak hutang, saya doakan semoga dipermudah segala urusannya dan dilimpahkan rizkinya halalan thayyiban, manfaat dan berkah di dunia wal akhirah, sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya secepat mungkin bulan suci Ramadan yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan keberkahan ini. Amin. Tentunya sahabat-sahabat yang sedang jomblo, duda maupun janda, saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawadah warahmah. Dan bagi yang sudah merajut rumah tangga bertahun-tahun belum kunjung mendapatkan sang buah hati, belum dikaruniai putra maupun putri, saya doakan semoga lekas dikaruniai putra maupun putri, soleh maupun soleha, berbakti dan beriman kepada Allah dan kepada agama, nusa dan bangsa, wabil khusus kepada kedua orang tua. Amin. Oke sahabat-sahabat, kita akan membahas malam ini mengenai mata batin dan ramalan. Mengenai ramalan, biasanya banyak orang paranormal entertainment atau paranormal aktris, paranormal yang bergelut di bidang entertain alias paranormal artis, yang biasanya tayang-tayang di televisi atau di media-media sosial, layar kaca Anda. Mereka selalu memberikan ramalan-ramalan di akhir tahun untuk tahun kemudian, tahun depannya. Semakin banyak paranormal, semakin banyak pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan oleh setiap orangnya. Dan di situ di sini akan saya jawab dan di sini akan saya luruskan. Seperti mohon maaf saya menyebut nama si saudari saya, Mbak Yu. Jadi Mbak Yu seorang praktisi paranormal atau supranatural yang kita semua mengenal sosok Mbak Yu ini. Suka sekali, hobi sekali meramalkan sesuatu, meramalkan kondisi artis, meramalkan pekerjaan, meramalkan kondisi negara kita, meramalkan pemerintahan, meramalkan ini itu. Bahkan kemarin tahun ini Mbak Yu meramalkan Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, presiden kita semua, diramalkan sama dia, katanya tahun ini lengser. Hahaha. Jadi begini sahabat-sahabat, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa meramal. Saya mengatakan dan saya bertanggung jawab, saya Nur Samsun Al-Fakir, tidak ada manusia yang mampu meramalkan, dan tidak ada manusia satupun di dunia ini yang memiliki kemampuan meramal. Tidak ada. Jadi begini, istilah meramal itu kita anggap sesuatu yang mendahului kehendak Allah, kehendak Tuhan yang Maha Esa, Allah atau Tuhan yang tunggal. Asapnya kesini semua sama-sama. Saya sudah berdandan serem-serem kayak gini, asapnya begini. Aduh, gimana sahabat-sahabat? Cocok nggak saya berpakaian atau saya berpenampilan malam ini bernuansa mistis? Wah, ini bernuansa mistis sahabat-sahabat. Ini saya desain barusan. Saya baru mendesainnya barusan ini 5 menit yang lalu. Saya desain ini bersama kameramen dan Ahmad juga saya mendesain ini. Dan asap-asap ini adalah rokok sahabat-sahabat di bawah ini. Nih, tayang di bawah. Ini Ahmad di bawah itu ngerokok sahabat-sahabat. Saya diasepin rokok itu. Aduh. Oke sahabat-sahabat. Jangan bercanda. Ini serius ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi keren ya sahabat-sahabat, keren. Jadi kuning-kuning ini adalah lighting sahabat-sahabat. Ini lampu supaya lebih serem gitu ya.
Jadi permainan kamera sahabat-sahabat. Ini permainan kamera. Oke sahabat-sahabat, saya akan menjawabnya mengenai meramal. Jadi meramal itu ada beberapa definisi. Kenapa banyak orang yang hobi sekali meramalkan. Saya mencium aroma bau rokok. Karena rokok jadi bawah. Jadi begini sahabat-sahabat, kalau istilah orang Jawa tempo dahulu, kakek moyang kita atau orang tua kita, kakek nenek kita, buyut-buyut kita, tanpa memiliki kemampuan meramal, beliau-beliau mereka saya rasa lebih canggih meramalnya daripada paranormal zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman dulu itu pakai ilmu titen. Ya, ilmu titen. Ilmu titen itu istilah bahasa Jawa itu. Kalau bahasa Indonesianya apa sih? Pengingat. Titen itu menandai. Jadi sudah menandai sesuatu yang terjadi yang masa lampau. Seperti halnya tempo dahulu, zaman dulu itu begini. Kalau tiba-tiba sore-sore itu banyak sekali kelelawar yang keliling di atas kita, lah itu tandanya mau mendekati musim hujan. Nah, seperti itu. Terus ada lagi tanda-tanda seperti halnya di gunung. Nah, di gunung itu tiba-tiba burung-burung itu pada berterbangan, harimau, hewan-hewan belata semua pada turun, pada menjauhi gunung, meninggalkan gunung. Lah itu tanda-tanda bahwa ada sesuatu di lempengan gunung atau lereng-lereng gunung atau kerak-kerak gunung, kerak bumi yang bergejolak atau sedang bergoyang. Di situ hewan-hewan pada ketakutan. Itu ilmu titen. Terus memiliki tanda-tanda, oh bulan ini musim hujan, bulan ini musim panas, seperti itu. Itu ilmu titen ya sahabat-sahabat. Jadi meramal tidak harus memiliki kemampuan, karena saya katakan di dunia ini tidak ada satupun orang yang memiliki ilmu meramal. Tidak ada. Jadi jangan pernah percaya dengan sesuatu ramalan-ramalan atau ungkapan dari manusia yang mengatakan ramalan, karena itu dusta. Kalau ada orang paranormal, praktisi yang mengatakan ramalan ini, ramalan itu, meramal ini, meramal itu, yang artinya orang tersebut tidak jauh beda dengan iblis. Orang tersebut tidak jauh beda dengan syaitani rojim, setan. Ya. Jadi begini, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia maupun di luar dunia itu atas keinginan Allah, atas kehendak Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha segala-galanya, yang maha mengetahui, yang maha melakukan. Itu adalah Allah. Kita semua hanyalah sebatas hamba makhluk yang menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Allah mau memberikan dunia ini pecah, itu urusan Allah, dan yang tahu hanya Allah. Tidak ada nabi dan rasul yang mengetahui kejadian-kejadian yang belum terjadi. Tidak ada. Kalaupun ada manusia yang mengetahui seperti itu, saya rasa itu bukan kemampuan, bukan sesuatu yang menjadikan kelebihan, bukan. Itu malah justru kekurangan. Menurut saya itu kekurangan, bukan kelebihan. Kenapa saya mengatakan kekurangan? Karena orang tersebut saya katakan agak sinting, stres, ya sahabat-sahabat. Jadi kalau orang waras tidak mungkin mau mengatakan ramalan-ramalan, karena itu menyalahi aturan ruang dalam syariat. Jadi itu mengenai ramalan sahabat-sahabat. Jangan percaya dengan ramalan-ramalan. Tidak ada manusia yang bisa meramal. Adapun dengan masalah ramalan, jadi begini. Mengenai ramalan, pertama saya katakan tadi ilmu titen. Kedua, ilmu feeling atau insting. Nah, insting atau kepekaan hati, atau bisa dikatakan dengan mata batin. Nah, jadi begini, ada kalanya orang itu punya insting yang peka sekali, instingnya selalu tepat. Nah, itu orang, kalau orang awam mengatakan mungkin itu wah punya indera keenam atau mungkin punya kelebihan, padahal itu cuman insting, cuman naluri, ya.
Bagaimana caranya mengasah naluri atau insting tersebut? Kita harus memperbaiki cara pola pikir kita dan perasaan kita, hati kita. Kalau kita hanya sibuk memikirkan nyinyiran atau sibuk menyinyirin orang, menjelek-jelekan orang, menghujat orang, bagaimana kita bisa punya insting yang bagus? Tidak akan mudah kita memiliki insting yang bagus kalau cara hidup kita hidup masih kurang dari kebaikan, yang artinya kurang baik, seperti itu. Dan yang terakhir mengenai masalah mata batin, insting, naluri, kepekaan atau mata batin. Nah, mata batin ini tidak jauh beda dengan insting sebetulnya, sahabat-sahabat. Cuman yang dikatakan mata batin itu adalah seperti judul yang pernah saya bahas seperti ini. Pernah saya bahas, sahabat-sahabat. Saya pernah membahas tentang mata batin yang sebenarnya seperti apa. Jadi mata batin itu buka saja konten yang ini ya. Buka saja konten yang ini, simak, jangan di skip. Kalau pengen paham tentang mata batin yang sebenarnya seperti apa. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan karena kalian cukup melihat konten yang sudah pernah saya bahas ini. Simak baik-baik. Jangan pernah di skip supaya tidak gagal paham. Dan di sini malam ini saya akan membahas tentang mata batin itu, bagaimana kita bisa memiliki mata batin. Maka satukan pola pikir kita dan pola perasaan kita. Kita satukan, kita gabungkan menjadi satu. Di sini pikiran yang positif dengan perasaan yang positif. Jangan pikiran yang negatif, perasaan yang negatif digabungkan. Maka kalian akan stres. Kalau pikiran negatif, perasaan negatif kok digabungkan, maka kalian adalah stres, terganggu kejiwaannya. Kalau kalian itu pengen mengasah mata batin, perbaiki pola pikir kita, perbaiki pola perasaan kita. Kita rubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif dan perbaiki atau rubah pola perasaan kita menjadi perasaan yang positif. Maka setelah positif ketemu positif, maka di situ akan timbullah naluri atau timbullah sebuah mata batin yang kalian inginkan. Itu caranya mata batin. Dan kalaupun ada orang yang memiliki mata batin bukan berarti yang bisa melihat bangsa gaib. Belum tentu. Manusia yang memiliki kemampuan mata batin itu belum tentu bisa melihat bangsa gaib seperti itu. Kenapa? Karena kodratnya atau memang titahnya seorang manusia, seorang hamba, makhluk manusia yang jasadnya kasar, makhluk kasar, itu ditempatkan tidak bisa melihat makhluk gaib. Kalaupun bisa melihat makhluk gaib, itu sesuatu yang saya katakan bonus dari Allah, dan itu tidak bisa selalu bisa. Saya katakan itu juga tidak sering-sering bisa, karena itu kepekaan, dan karena itu adalah mendadak atau tiba-tiba. Tidak terus kita mau melihat kita bisa, mau melihat kita bisa. No, tidak bisa. Karena segala sesuatu itu atas izin Allah. Tidak mungkin setiap hari kita bisa melihat bangsa jin. Tidak mungkin. Karena bangsa jin adalah bangsa yang halus. Kita adalah bangsa yang kasar. Jadi bangsa kasar melihat bangsa halus. No. Sulit sekali untuk bisa masuk ke dalam ruangan itu. Jadi saya katakan sahabat-sahabat, jangan terlalu over mengenai belajar ilmu mata batin. Belajar boleh, akan tetapi kalau belum tercapai cita-cita atau keinginan kalian, maka perbaiki cara hidup kalian, perbaiki cara pola pikir kalian, perbaiki cara pola perasaan kalian. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, maka akan saya jawab. Sahabat-sahabat, silahkan komentar di bawah. Kalian mau request apa supaya akan saya bahas di konten berikutnya. Nanti akan saya bahas di episode berikutnya dengan nuansa yang berbeda. Kalau malam ini nuansa mistis. Wah, nah, kembali lagi di alam wengi. Di alam wengi. Jadi nanti saya akan membuat slogan, salam sahabat-sahabat alam wengi. Jadi sahabat-sahabat,
Seperti itu. Udah lamat, udah. Gini. Ahmad di bawah terus. Udah. Oke, sahabat-sahabat. Ahmad tempar tuh. Aduh, amat. Tapi keren nggak? Keren kan? Nah, keren. Kameramen gimana? Keren nggak? Keren. Oke, sahabat-sahabat, kita absen dulu dari mana saja yang hadir sambil ngopi nih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ganti rokokan berapa menit? 9 menit. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke lah, begitu saja. Saya tunggu komentarnya kalian sebanyak-banyaknya. Kalian request tentang apa yang mengandung edukasi, nanti saya akan menjawabnya semampu saya, sebisa saya, sesuai pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki atau pengetahuan yang pernah saya pelajari. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih waco solawate.